Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Bisri. Saya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sosiologi kesehatan. Jadi sebelumnya terlebih dahulu kita akan membahas definisi sehat. Jadi menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang mengatakan bahwa sehat adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak yang paling mendasar dari setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya. Selain itu, WHO juga menjabarkan beberapa karakteristik atau beberapa macam dari kesehatan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah seperti sehat jasmani dan rohani tanpa melibatkan unsur eksternal. Kemudian sehat yang berkaitan dengan lingkungan internal atau eksternal. Sehat spiritual, sehat mental, serta sehat sebagai hidup kreatif dan produktif. Lalu kemudian bagaimana sosiologi memberikan pandangan atau perspektifnya terhadap kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai hal, perilaku, tindakan, struktur sosial di dalam masyarakat. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yakni socius yang artinya kawan atau teman, dan logos yang artinya kata atau berbicara. Menurut Marsudi Supparlan menyebutkan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematik mempelajari kelakuan sosial manusia, di mana berkenaan dengan pola-pola dan proses interaksi di antara individu dan kelompok, bentuk-bentuk hubungan dan pengaruh kelompok sosial terhadap kelakuan individu. Selanjutnya menurut Pitirim Sorokin yang mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan pendidikan, keluarga dengan moral atau tingkah laku, hukum dengan pendidikan, dan berbagai gerakan sosial di dalam masyarakat. Semuanya mempunyai hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial seperti gejala geografis, biologis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sosiologi kesehatan sebagai bidang keahlian khusus yang mempelajari dan membahas berbagai perilaku kesehatan, pengaruh nilai, norma sosial terhadap perilaku kesehatan. Kemudian selanjutnya interaksi antara petugas kesehatan, yaitu dokter dengan petugas kesehatan lainnya, dan antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Banyak istilah dan konsep sosiologi yang dimasukkan dalam terminologi kedokteran, terutama digunakan dalam studi epidemiologi, seperti masyarakat, struktur sosial, masalah sosial, peran, sosialisasi, kepercayaan, norma, survei sosial, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu sangat lengkap rasanya bagaimana pandangan sosiologi dan kesehatan dipersatukan. Sementara itu, sosiologi kesehatan merupakan subdisiplin atau bidang khusus dari disiplin ilmu sosiologi. Sosiologi kesehatan muncul awalnya karena bidang kedokteran memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan pola penyebaran penyakit dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu, sehingga muncul disiplin keilmuan yang dinamakan sosiologi kedokteran. Seiring dengan perkembangan ilmu, paradigma sehat mengubah pusat perhatian dari penyakit menjadi kesehatan. Maksudnya adalah yang awalnya pusat perhatian mengobati setelah terjadinya penyakit, akhirnya berkembang kepada lebih mencegah sebelum terjadinya penyakit. Nah, berdasarkan hal tersebut muncul disiplin keilmuan baru yang dinamakan sosiologi kesehatan. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, sosiologi kesehatan juga memiliki konsep dasar yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa yang akan dipelajari. Nah, fungsi konsep dasar itu sendiri dapat kita pahami, yaitu pertama sebagai alat kognitif. Maksudnya adalah agar seseorang menjadi lebih tahu dan mengerti mengenai apa yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat evaluatif. Maksudnya adalah agar
seseorang atau agar kita dapat memahami atau membedakan serta memisahkan mengenai pokok bahasan yang dipelajari. Kemudian yang ketiga sebagai alat pragmatif. Maksudnya adalah memberikan pengetahuan tentang bagaimana penerapan ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sebagai alat komunikatif. Maksudnya adalah agar terjalin komunikasi yang baik antar yang belajar dengan yang mengajar. Sosiologi kesehatan dikatakan sebagai ilmu karena memang memiliki sifat-sifat keilmuan. Di antaranya yang pertama bersifat empiris. Artinya bahwa sosiologi kesehatan mempelajari apa yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan apa yang dipelajari dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua bersifat teoretis. Maksudnya adalah sosiologi kesehatan menggunakan teori-teori di dalam pembelajarannya, di mana teori tersebut dikemukakan oleh para ahli yang berdasarkan pada apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bersifat kumulatif. Artinya bahwa ilmu sosiologi kesehatan yang sekarang dipelajari tidak lain adalah pengembangan dari ilmu sosiologi kesehatan yang telah ada sebelumnya, sehingga ilmu sosiologi kesehatan bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi saat ini. Kemudian yang keempat, tidak bersifat menilai. Maksudnya adalah ilmu sosiologi kesehatan tidak dapat membenarkan dan menyalahkan tindakan atau perilaku individu atau kelompok masyarakat karena setiap daerah memiliki norma tersendiri, sehingga apa yang dianggap salah di suatu daerah bisa dianggap benar di daerah yang lain. Begitu juga pun sebaliknya. Kemudian yang terakhir yakni prinsip dasar dari disiplin sosiologi kesehatan adalah penerapan konsep dan metode disiplin sosiologi di dalam mendeskripsikan, menganalisis dan memecahkan masalah kesehatan. Dengan kata lain, sosiologi kesehatan merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah kesehatan. Nah, jadi itu segelumit tentang sosiologi kesehatan, teman-teman. Jadi mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.